Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia YouTube kelas Biologi 1. Berjumpa lagi dengan saya Nisha Destika Putri. Kali ini saya akan membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna Asiatis. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sahila Mislah Harahap MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah biodiversitas dan teman-teman seperjuangan kelas Biologi 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 11, saya sendiri Nisha Destika Putri dan teman-teman saya Rana Wahyuni dan juga Maulida Rahmah. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai flora Asiatis. Apa sih flora Asiatis itu? Flora Asiatis adalah jenis flora khas yang ada di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Mengapa ia dinamakan flora Asiatis? Hal ini karena flora khas yang tumbuh di wilayah ini mendapat pengaruh dari benua Asia atau mirip dengan yang tumbuh di benua Asia. Setelah mengetahui apa itu flora Asiatis, kita juga harus mengetahui tumbuhan mana saja yang termasuk ke dalam jenis flora Asiatis. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kurang lebih 10 jenis tanaman ataupun tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis flora Asiatis. Yang pertama yaitu duku. Duku adalah jenis buah-buahan dari anggota suku Maliaceae. Tanaman yang berasal dari Asia Tenggara sebelah barat ini memiliki kemiripan dengan buah langsat, kokosan, pisitan, celoring, dan lain-lain dengan berbagai variasinya. Nama-nama yang beraneka ragaman ini sekaligus menunjukkan adanya kultivar yang tercermin dari bentuk buah dan juga pohon yang berbeda-beda. Wilayah asal-usul duku membentang dari sekitar Siam, semenanjung Tanah Melayu hingga Borneo di timur, termasuk juga Filipina. Di daerah-daerah itu, duku ditanam sebagai salah satu buah-buahan yang terpenting. Bahkan, varietas-varietas liar atau yang meliar dapat dijumpai di alam. Kini duku juga dibudidayakan walau tidak besar di Vietnam, Burma, Sri Lanka, India, Australia, Hawaii, Suriname, dan Puerto Rico. Duku dikenal dengan banyak nama seperti langsat, langseh, langsep, dan juga lansat. Di Indonesia sendiri, duku disebut dengan berbagai nama yang mirip ataupun yang tidak. Kelompok yang dikenal sebagai duku ataupun L. domesticum var. Duku umumnya memiliki pohon yang bertajuk besar, padat oleh dedaunan yang berwarna hijau cerah dan dengan tandan yang relatif pendek dan berisi sedikit buah. Butiran buahnya besar, cenderung bulat, berkulit agak tebal namun cenderung tidak bergetah bila masak, dan umumnya berbiji kecil dan juga berdaging tebal, manis atau masam dan berbau harum. Tanaman ampupu. Nama Eucalyptus urophylla diberi oleh Dr. Black. Nama urophylla sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu auro yang berarti ekor dan phylla yang berarti daun ampupu ataupun Eucalyptus urophylla secara alami hidup pada tanah vulkanik yang berada pada 7 pulau di kawasan timur Indonesia yang meliputi Timor, Flores, Wetar, Lembata ataupun Lombem, Alor, Adonara, dan juga Pantar, yang tumbuh pada ketinggian berkisar dari 180 meter hingga 3000 meter. Tumbuh baik pada tanah berdrainase baik dan bersifat toleran terhadap tanah padat dan juga asam. Musim bunga yang berlangsung pada tanaman ini antara bulan Januari hingga Maret, sedangkan buah masaknya dan siap dipanen pada bulan Juni hingga September. Pembuahan terjadi secara periodik. Buah berbentuk kapsul dan jika sudah masak, kapsul akan merekah. Ampupu ataupun Eucalyptus urophylla merupakan jenis pohon endemik asli dari Indonesia yang penyebaran alaminya terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT juga yaitu di Pulau Flores, Alor, Lombok, Donar, Pantar, Alor, Timor, juga Wentar. Mengingat produksinya tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan pengusahaan, jenis ini telah dikembangkan di beberapa negara seperti Brazil, Papua Nugini, Cina, Malaysia, Kamerun, Kongo, Gabon, Madagaskar, Costa Rica, dan Salomon. Eucalyptus urophylla ini pada umumnya terdapat pada zona iklim basah sampai iklim kering yaitu tipe hutan C, D, dan E pada klasifikasi Smith dan juga Ferguson. Eucalyptus urophylla mampu tumbuh pada tanah yang kurang subur, berbatu, dan juga tanah rawa. Rambutan.
Rambutan merupakan tanaman tropis yang termasuk ke dalam suku lerak-lerakan ataupun Spindacea, yang juga termasuk ke dalam jenis flora asiatis, yang berasal dari daerah kepulauan di Asia Tenggara. Kata rambutan berasal dari bahasa Melayu karena bahasa Indonesia baru diresmikan di tahun 1945, yang berasal dari kata rambut karena bentuk buahnya yang menyerupai kulit dan juga menyerupai rambut. Rambutan banyak dan tersebar luas di daerah tropis, seperti Afrika, Kamboja, Karibia, Amerika Tengah, Indonesia, India, Filipina, Malaysia, Sri Lanka, dan juga Thailand. Ciri-cirinya seperti pohon berdaun hijau sepanjang tahun, menyukai suhu tropika hangat yang memiliki suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Tingginya dapat mencapai 8 meter, namun biasanya tajuknya melebar hingga jari-jari 4 meter. Daunnya majemuk dan mirip dengan anak daun 5 hingga 9. Berbentuk bulat telur dengan variasi tergantung umur. Posisinya terdapat pada pohon dan juga ras lokal. Pertumbuhan rambutan dipengaruhi oleh ketersediaan air. Setelah masa berbuah selesai, pohon rambutan akan merona ataupun flushing hingga menghasilkan cabang dan daun baru. Tahap ini sangat jelas teramati dengan warna pohon yang hijau muda karena didominasi oleh daun muda. Pertumbuhan ini akan berhenti ketika ketersediaan air terbatas dan tumbuhan beristirahat tumbuh. Nah, flora selanjutnya yaitu pohon keruing atau Dipterocarpus adalah pohon yang besar memiliki tinggi sekitar 40-65 meter dan berdiameter kurang lebih 150-260 cm, berbentuk bulat dan kokoh yang menjadi salah satu penghasil kayu untuk pertukangan. Pohon keruing ini memiliki kualitas yang tinggi dan baik digunakan. Secara geografis, persebaran pohon keruing ini berada di beberapa wilayah, contohnya antara lain yaitu ada Cina, Sri Lanka, Burma, Thailand, dan Indonesia, serta wilayah Malaysia. Secara ekologis, pohon ini sering dijumpai berkelompok pada tanah endapan tepi sungai dan punggung-punggung bukit yang memiliki ketinggian 1000 sampai 1500 dpl. Daun pohon keruing ini berbentuk menyirip lurus, berseling tunggal dan bergelombang, serta memiliki urat-urat sekunder. Ukuran daun yang bervariasi dari sekitar 13-20 cm dan urat daun sebanyak 28-50 pasang yang dapat dilihat langsung di sisi bawah bagian daun. Kayu keruing tersebar di wilayah hutan di Kalimantan dengan kualitas dan awetan yang alami cukup tinggi dan kayu yang kuat, cocok dipakai untuk konstruksi bangunan seperti balok, tiang, papan dengan kualitas yang unggul, sehingga banyak dilakukan penggunaan bahkan dilakukan ekspor sehingga pohon ini dapat menjadi terancam punah. Selanjutnya ada daun bengkirai atau Saurelavis yang banyak ditemukan di hutan tropis Kalimantan, Filipina, dan Indonesia. Dapat tumbuh dengan diameter 7-120 cm dengan ketinggian 40 meter. Memiliki daya tahan hampir sama dengan kayu jati tetapi memiliki bobot yang lebih berat hingga mencapai 0,91 kg. Kayu pada pohon ini biasa dijadikan furniture rumah agar terlihat estetik. Selain itu, kayunya baik dan daun bengkirai ini tak kalah bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu menjadi teh irai yang merupakan pengobatan herbal tradisional yang mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, kolesterol, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pohon durian atau Durio zibetinus. Terdapat 29 spesies durian hidup di seluruh dunia. Antaranya yaitu ada Indonesia yang tersebar luas di wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan negara bagian barat seperti Malaysia, Thailand, India, dan lain-lain. Pohon durian biasanya berada di wilayah beriklim tropis yang tumbuh di daratan rendah dan wilayah dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Umumnya pohon ini berada di daerah yang agak lebat dan tidak terlalu panas. Pohon ini memiliki tinggi mencapai 30-40 meter dan diameter 2 sampai 2,5 meter. Batang durian yang lurus dan tegak mempunyai banyak cabang yang nantinya akan menjadi tempat pertumbuhan bunga dan buah. Bentuk buahnya yang unik dan menarik karena ditutupi oleh kulit durian tajam dan runcing yang bentuknya karena bulat dan karena hijau, mencapai berat 1,5 kg dan 2,5 kg. Pohon durian ini dapat dibudidayakan di kegiatan perkebunan yang lumayan sering kita temukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera, sehingga durian ini digolongkan menjadi tanaman yang tidak terancam punah. Kopi Lampung adalah varietas kopi yang utamanya pada jenis kopi Robusta yang dikembangkan di Provinsi Lampung di Indonesia. Robusta Lampung adalah salah satu Robusta unggulan di Indonesia yang dipasarkan hingga ke mancanegara. Lampung adalah salah satu penghasil kopi terbesar kedua di Indonesia.
Menurut beberapa sumber, budidaya kopi di Lampung dimulai sejak 1841. Pada saat itu, kawasan ini masih dalam keresidenan. Ia bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintahannya berada di bawah kendali Hindia dan Belanda. Masuknya kopi ke Indonesia tidak terlepas dari peranan Belanda di Indonesia pada tahun 1696. Belanda pertama kali membawa kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Sebagian besar perkebunan kopi di Lampung terdapat di dataran tinggi Lampung yang merupakan pada perkebunan rakyat yang terpusat di daerah Lampung Tengah, Lampung Barat, dan daerah Tanggamus. Kopi Lampung ini digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea sp. Selanjutnya ada daun sang atau biasa disebut dengan daun payung. Daun sang merupakan salah satu dari 4 spesies anggota genus Johannes Teichmannia yang hanya tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Daun sang merupakan anggota famili Parisaceae atau pinang-pinangan yang disebut palen. Tanaman daun sang mempunyai nama ilmiah Johannes Teichmannia altifolius yang disebut juga sebagai daun payung sal. Nama ilmiah daun sang diambil dari nama Profesor Teichmann alias Tiemann Johannes, seorang botani ahli botani dari Belanda yang pertama kali ditemukan genus tanaman unik di pedalaman Sumatera, Indonesia pada awal abad ke-19. Daun sang adalah jenis flora dengan daun raksasa yang ditemukan di Sumatera Utara dengan lebar daun tanaman ini mencapai 6 meter. Daun pandan adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan tumbuhan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai-pantai daerah tropika. Anggota tumbuhan ini dicirikan dengan daun yang memanjang seperti daun palem atau rumput. Seringkali tepinya terdapat bergerigi. Akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Adapun klasifikasi ilmiah pada daun pandan, yaitu termasuk pada kerajaan pantai, divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, ordo Pandanalis, famili Pandanceae, genus Pandanus. Pandan adalah segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus. Sebagian besar anggotanya merupakan tumbuh di pantai-pantai daerah tropika. Namun pada video kali ini ada suatu pohon pandan atau tumbuhan pandan yang berada di sekitar pantai pesisir yang memiliki akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang pada tumbuhan ini. Pada tumbuhan pandan ini memiliki buah pandan yang tersusun dalam karangan membentuk membulat seperti buah durian atau nanas. Ukuran tumbuhan ini bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 5 meter. Bahkan terdapat di Indonesia, yaitu khususnya pada daerah Papua, banyak pandan yang hingga ketinggiannya hingga sampai 15 meter. Daunnya yang selalu hijau atau bisa disebut sebagai evergreen. Secara geografis, tumbuhan pandan tumbuh pada 3.300 meter dpl. Umumnya, tumbuhan pandan ini dapat tumbuh secara liar di habitat pesisir maupun area tropis dan subtropis. Maka salah satunya adalah pada wilayah Indo-Malaysia, Polinesia. Pada persebarannya terdapat pada Mikronesia maupun area Pasifik. Tanaman ulin atau disebut juga dengan bulian atau kayu besi adalah suatu pohon berkayu yang merupakan tanaman khas dari Asia Tenggara meliputi Indonesia, yaitu terdapat pada Sumatera dan Kalimantan. Ulin digolongkan ke dalam suku Lauraceae dan ulin memiliki tinggi pohon umumnya sekitar 30 hingga 35 meter dan memiliki diameter setinggi dada kurang lebih 60 hingga 120 cm. Yang memiliki morfologi batang lurus bandil, tunjuk berbentuk bulat dan rapat, serta memiliki percabangan yang mendatar. Diketahui penyebaran pada pohon ulin tumbuh baik di hutan tropis basah, pada tanah yang tidak tergenang air hingga ketinggian 500 sampai 625 mdpl, di daerah datar dekat sungai dan anak-anak sungai. Ulin adalah jenis pohon hutan yang menghasilkan kayu bernilai ekonomi tinggi. Secara alami hanya terdapat di Sumatera bagian timur dan selatan. Pulaunya terdapat di Pulau Bangka dan Belitung, Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Pada di Sumatera Selatan, pohon ulin tumbuh pada tanah-tanah yang mempunyai tekstur lempeng, liat berpasir, dengan kesuburan tanah yang terendah.
Tumbuhnya ulin umumnya berpasir dengan pH dan unsur hara makro NPK yang rendah. Nah, setelah kita mengetahui jenis flora asiatis, kita juga harus mengetahui fauna asiatis dan juga jenis-jenis hewan yang termasuk ke dalam fauna asiatis. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis flora dan juga fauna, di mana kehadiran dan juga perkembangannya dipengaruhi oleh iklim, wilayah, dan juga pergerakan hewan di alam bebas. Tipe hewan di Indonesia dikelompokkan jadi 3 bagian, yaitu bagian timur, tengah, dan juga barat. Fauna asiatis adalah salah satu kategori hewan yang hidup di tanah air. Penemu kelompok tipe hewan di Indonesia adalah Alfred Russel Wallace dan juga Max Wilhelm Carl Weber. Mereka mengelompokkan hewan menjadi 3 kategori, yakni fauna asiatis, peralihan, dan juga fauna australis. Di sini kita akan membahas mengenai fauna asiatis. Berikut adalah penjelasan tentang fauna asiatis. Fauna asiatis adalah jenis hewan di Indonesia bagian barat yang persebaran fauna asiatis ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Lombok, Kalimantan, dan juga Bali. Wilayah fauna asiatis ini berbatasan dengan fauna peralihan di bagian tengah. Garis Wallace menjadi garis air perbatasan, dan contoh hewan fauna asiatis seperti monyet proboscis, kera, beruang matahari, kasuari, bebek pohon, burung heron, kerbau, burung merak, macan tutul Jawa, burung rangkong gading. Adalah klat simen dunia lama yang berasal dari sub-Sahara Afrika dan Asia Tenggara, meskipun mereka telah tersebar luas di Afrika dan sebagian besar Asia pada saat prasejarah, bersama-sama dengan kelompok saudaranya yaitu Cercopithecidae, atau secara kladistik menempatkan mereka sebagai monyet. Kera tidak memiliki ekor akibat mutasi gen TBST. Istilah kera dapat mencakup primata yang tak berekor yang secara taksonomi dianggap sebagai Cercopithecidae, seperti kera barbari dan kera hitam. Namun pada kera terdapat 2 cabang yang masih ada dari superfamili Hominoidae, yaitu ungka atau kera kecil dan hominid atau kera besar. Kera memiliki ciri-ciri rambut tubuh berwarna abu-abu coklat atau coklat kemerahan, terutama di bagian dorsal tubuhnya. Namun pada saat bayi, kera ini warnanya justru kehitaman, sedangkan warna rambut di bagian ventral kera lebih pucat. Sementara wajah pada kera ini berwarna abu-abu kecoklatan dengan cambang di bagian pipinya. Beberapa persebaran pada kera yaitu kebanyakan dari berasal Asia Tenggara, yaitu terdapat pada Myanmar, Filipina, Indochina, Malaysia, dan juga termasuk pada wilayah Indonesia. Kera biasanya memakan aneka buah-buahan dan memangsa berbagai jenis binatang kecil seperti ketam, serangga, telur, dan lainnya. Tetapi kadang-kadang pada kera ini juga memakan tanaman di kebun yang akan menjadi hama. Selanjutnya persebaran pada kerbau. Kerbau atau biasa disebut dengan kerbau air karena untuk membedakannya dengan kerbau Afrika. Kerbau adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi bangsa di dunia, terutama pada bangsa Asia dan Amerika Selatan. Hewan ini adalah hewan domestikasi dari kerbau liar yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu, misalnya pada Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Taiwan, dan termasuk pada wilayah Indonesia. Di alam liar, hanya sedikit populasi kerbau liar yang masih hidup. Kerbau dapat hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pangan yang menyebabkan hewan itu mampu bertahan hidup.
Pada tahun 1992, populasi kerbau di Asia diperkirakan mencapai 141 juta ekor. Di Asia adalah tempat asal kerbau, yaitu 95% dari populasi kerbau ini terdapat pada dunia yang terdapat pada benua Asia. Banyak negara-negara Asia yang tergantung pada spesies ini, baik karena ia memiliki tekstur daging, susu, maupun tenaganya. Selanjutnya ada beruang matahari. Beruang matahari juga dikenal sebagai beruang madu dan beruang matahari Malaya, yang merupakan pada hewan ini adalah beruang terkecil di antara seluruh 8 spesies beruang yang paling dianggap bersifat arboreal atau penghuni pohon. Makanan beruang madu ini sebagian besar terdiri dari invertebrata, rayap, buah-buahan, dan juga pastinya madu. Cakar pada beruang matahari ini memiliki cakar yang panjang dan tajam yang dirancang khusus untuk mengoyak pepohonan serta makanan yang keras atau pada buah-buahan yang untuk bisa dikoyakkan dan disantapnya. Umumnya, beruang matahari terdapat pada hutan dataran rendah tropis di Asia Tenggara, termasuk pada wilayah Indonesia. Persebaran beruang madu ini sangatlah luas. Dimulai dari Indonesia, terdapat pada Sumatera dan Kalimantan. Lalu, pada negara Asia lainnya, terdapat pada Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, serta ujung timur India. Macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam jenis fauna asiatis. Macan tutul ataupun harimau bintang adalah salah satu dari 4 kucing besar. Hewan ini juga dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Pada mulanya, orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan juga harimau, sehingga muncul nama leopard di kalangan peneliti Eropa awal. Macan tutul Jawa ataupun P. melas adalah salah satu identitas Jawa Barat dan termasuk hewan yang terancam punah di Indonesia. Macan tutul berukuran besar dengan panjang tubuh antara 1-2 meter. Spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning, kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil. Macan tutul betina serupa dan berukuran lebih kecil dari jantan. Daerah sebaran macan tutul adalah di benua Asia dan juga Afrika. Spesies ini sempat dianggap memiliki banyak anak jenis yang lebih dari 30 subspesies yang ditemukan di segala macam dan juga habitatnya. Mulai dari hutan tropis, gurun, pegunungan, savana, dan juga daerah pemukiman. Akan tetapi, sekarang diprediksi menjadi hanya 9 setelah dilakukan pengujian molekuler. Macan tutul adalah hewan menyendiri yang saling menghindari satu sama lain. Spesies ini lebih aktif di malam hari karena tingkat kematian anak yang tinggi. Betina juga biasanya mempunyai 1-2 anak yang tinggal bersama induknya sampai macan muda berumur sekitar antara 1,5 sampai 2 tahun. Burung rangkong gading. Rangkong gading atau enggang gading Ripolax vigil adalah salah satu berukuran besar dari famili Bucerotidae. Rangkong gading tidak umum ditemukan, akan tetapi biasanya berada di dataran rendah dengan pepohonan tinggi hingga pada ketinggian 1.500 cm. Burung ini sering bergaul dengan enggang lai, punai, pergam, dan monyet pada pohon besar yang sedang berbuah. Hanya pohon besar berlubang alami dengan bonggol khas yang di depannya yang dapat digunakan untuk bersarang. Bonggol tersebut digunakan sebagai landasan saat bertengger untuk memberi makan induk dan anak yang ada di dalam sarang. Model sarang yang unik ini tidak ditemukan pada jenis-jenis rangkong yang lainnya. Burung ini ditemukan di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan juga Kalimantan. Burung ini juga menjadi maskot Provinsi Kalimantan Barat dan termasuk dalam jenis fauna yang dilindungi undang-undang. Di seluruh dunia terdapat 54 jenis burung rangkong, dan burung rangkong mempunyai sebaran mulai dari daerah sub-Sahara Afrika, India, Asia Tenggara, New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Sebagian besar hidup di hutan hujan tropis dan hanya beberapa jenis saja yang hidup di daerah kering seperti di Afrika. Burung rangkong gading dipakai sebagai lambang daerah atau simbol organisasi seperti di lambang Provinsi Kalimantan Barat dan juga satwa identitas Provinsi Kalimantan Barat. Kasuari. Kasuari juga merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk ke dalam jenis fauna asiatis. Kasuari adalah salah satu dari 2 genus burung di dalam suku
Casuaridae. Genus ini terdiri dari 3 spesies kasuari yang berukuran sangat besar dan tidak dapat terbang. Kasuari adalah ratites atau burung yang memiliki tulang dada datar dan tidak dapat terbang, yang berasal dari hutan tropis Australia dan juga Asia Tenggara. Penampilan burung ini sangat mencolok, memiliki bulu yang keras dan juga tajam di ujungnya, wajah biru yang cerah, sepasang lipatan kulit merah yang dikenal sebagai pial yang tergantung di lehernya, dan helm atau pelindung kepala yang menonjol di bagian atas kepalanya. Di Australia sendiri, secara historis telah terancam oleh hilangnya habitat dan juga fragmentasi. Sedangkan di Indonesia dan Papua Nugini, spesies ini banyak diburu, ditangkap, dan diperdagangkan dekat dengan daerah-daerah yang berpenduduk, yang memiliki kepentingan nilai budaya yang tinggi dan juga merupakan sumber makanan utama bagi masyarakat subsisten. Peningkatan kerentanan terhadap penyakit, misalnya tuberkulosis setelah kejadian semacam itu, dapat menjadi ancaman bagi spesies. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi, namun perubahan iklim bisa meningkatkan keparahan siklon di masa depan. Dan juga perlu dicatat, bagaimanapun bahwa siklon besar pun memiliki efek yang parah hanya pada sebagian kecil habitat si kasuari. Menurut IUCN Red List of Threatened Species, ketiga spesies kasuari tersebut terdaftar sebagai rentan atau hampir terancam. Saat ini hanya kurang dari 1.000 kasuari yang tersisa di alam liar ataupun dapat dikatakan terancam punah. Dan kasuari juga termasuk ke dalam jenis fauna tipe Asiatis. Selanjutnya yaitu ada monyet proboscis atau biasa dikenal dengan bekantan. Monyet yang memiliki hidung panjang dengan warna rambut coklat kemerahan. Bekantan merupakan hewan endemik dari Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Secara fisik, bekantan memiliki hidung yang besar dan perut yang buncit dikarenakan dia sering memakan pohon yang mengandung gas. Mempunyai selaput kaki sehingga bekantan dapat berenang. Bekantan suka makan buah yang mentah dan daun-daunan yang mengandung gas. Bekantan banyak diperdagangkan untuk dipelihara dan ada juga diburu untuk dagingnya dikonsumsi. Percaya dapat meningkatkan stamina. Oleh karena itu, populasi dari fauna ini dikategorikan terancam punah oleh IUCN. Selanjutnya yaitu ada burung merak atau Phacomuchitus yang sangat amat kita kenali karena memiliki bulu yang warna-warni mengembang begitu indah. Burung ini termasuk ke golongan ayam hutan. Bulunya juga berfungsi sebagai bentuk pertahanan diri dari serangan lawan dengan cara dikembangkan. Burung ini berasal dari daratan Asia seperti Indonesia, Myanmar, Burma, India, Pakistan, dan Nepal, serta Afrika Tengah. Habitat hidupnya biasanya di daerah tropis dan alam liar, dekat dengan sumber air yang mengalir. Cara hidupnya nomaden atau selalu berpindah-pindah secara berkala. Kategori unggas cantik ini mulai punah populasinya dikarenakan kebakaran hutan atau perburuan sehingga diperdagangkan untuk dekorasi rumah. Selanjutnya itu ada burung heron biasa dikenal dengan burung bangau. Biasanya banyak di Indonesia dengan makanan utamanya berupa ikan. Burung ini dapat dijumpai di daerah tropik basah seperti Asia Tenggara, utamanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar, serta Brunei Darussalam. Sampai saat ini, status burung heron atau burung bangau belum dipastikan atau belum ada yang menyebutkan sebagai terancam punah. Selanjutnya yaitu harimau Sumatera, hewan endemik dari Pulau Sumatera. Habitatnya mulai dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan tempat yang tidak terlindungi. Populasi harimau Sumatera terus mengalami penurunan hingga 70% dalam seperempat abad terakhir. Populasinya terancam oleh pemburuan, perdagangan ilegal, sehingga menjadikan hewan langka yang dilindungi secara hukum.